Hello guys, welcome to my channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang artikel tentang The New Digital Workplace, Employee Productivity, Brand Image, dan Business Value. So let's check out this. Jadi di dalam presentasi kali ini ada 4 table of contents. Yang pertama yaitu key takeaways, yang kedua yaitu future from a traditional workplace to digital workplace, yang ketiga tentang the digital workplace is a business enabler, yang keempat Capgemini Consulting Digital Workplace Transformation Framework. Jadi langsung saja yang pertama yaitu tentang key takeaways. Yang pertama yaitu tentang digital workplace dianggap sebagai aset perusahaan secara keseluruhan. Tempat kerja sekarang menjadi tantangan strategis bagi perusahaan. Digital workplace menghadirkan elemen pembeda nilai tambah yang mengganggu dalam pasar yang sangat kompetitif, di mana kebutuhan baru telah muncul seperti mobilitas, pengalaman tanpa batas di beberapa perangkat, perawatan mandiri, media sosial, dan kolaborasi global. Yang kedua yaitu mengatasi tempat kerja digital secara keseluruhan adalah peluang fantastis bagi CEO untuk muncul sebagai digital champions. Digital workplace menimbulkan pertanyaan tentang kepemilikannya dalam organisasi, siapa yang sekarang harus bertanggung jawab dan atas aset yang harus menangani berbagai macam kebutuhan. Yang ketiga tentang digital workplace akan menjadi digital hub di masa depan untuk layanan cloud di perusahaan. Karena teknologi muncul dengan cepat di pasar konsumen sehingga menjadi penting bagi perusahaan. Oleh itu, suatu organisasi dapat meningkatkan layanan cloud untuk memposisikan tempat kerja sebagai digital hub, menghadirkan peluang yang mengganggu untuk mempromosikan layanan baru ke pengguna akhir dengan menggabungkan layanan cloud atau in-house. Yang kedua yaitu future from traditional workplace to digital workplace. Yang pertama yaitu tempat kerja harus mengalami transformasi yang merubah permainan. Perubahan ini didorong adanya teknologi baru, yaitu kira-kira setiap 10 tahun untuk jangka waktu tertentu. Pada tahun 90-an, perusahaan menghubungkan karyawan mereka bersama-sama melalui jaringan, dan pada tahun 2000-an, internet menghubungkan komputer ini ke dunia. Saat ini, organisasi berada di ambang revolusi digital baru, yaitu era mobilitas dan tempat kerja digital. Perubahan digital workplace sudah ada dan itu berdampak ke semua orang. Dalam periode keberadaannya yang relatif singkat, teknologi sosial yang dapat seluler lebih disukai konsumen lebih cepat daripada teknologi sebelumnya. Meningkatnya penggunaan teknologi digital baru seperti tablet, smartphone, jejaring sosial, perusahaan, atau layanan cloud telah menjadi arus utama di banyak lingkungan bisnis. Yang ketiga, pengguna akhir menginginkan pengalaman yang sedekat mungkin dengan apa yang mereka dapatkan di rumah. Karyawan sering memiliki solusi digital yang lebih baik di rumah daripada di tempat kerja, dan banyak pelanggan yang lebih mengerti teknologi daripada orang yang mencoba menjual kepada mereka. Karena ekspektasi yang tinggi dari karyawan mereka, bisnis terdorong untuk mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan. Poin yang ketiga yaitu tentang the digital workplace is a business enabler. Ada 4 subtema yang dibahas pada ini. Yang pertama yaitu tempat kerja digital adalah inti dari ekosistem digital yang kompleks. Yang kedua, dengan mengambil kepemilikan atas digital workplace, CEOs menjadi enabler dari transformasi digital dan mendorong perubahan perilaku pemangku kepentingan dan pengguna akhir. Yang ketiga yaitu tentang digital workplace adalah digital hub yang inovatif dan fokus bisnis dan bukan lagi komponen infrastruktur teknis. Yang keempat yaitu transformasi dari digital workplace adalah fenomena berkelanjutan. Selanjutnya yaitu tentang yang pertama yaitu tentang tempat kerja digital adalah inti dari ekosistem digital yang kompleks. Mengubah tempat kerja tradisional menjadi kerja digital dengan melibatkan menciptakan kembali lingkungan kerja, mengendalikan teknologi digital yang mengganggu, mengoptimalkan biaya modal, sambil memberikan pengalaman pengguna akhir yang baru. Jadi di sini itu ada pada gambar di samping ada workplace, ada digital user yang terdiri dari ultra mobility, expert use, fun, up-to-date teknologi, performance, multi-channel approach, dan yang terakhir yaitu
extrovert working environment. Sedangkan pada digital business ada efficiency, agility, communication, mobility, dan brand image. Pada digital company ada dua, yaitu extrovert working environment dan attractive for digital generation. Sedangkan digital world ada fast technology cycle dan cloud service. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang dengan mengambil kepemilikan atas digital workplace, CEOs menjadi enabler dan transformasi digital, mendorong perubahan teknologi pemangku kepentingan dan pengguna akhir. Tempat kerja digital atas tempat kerja digital di organisasi, CEO memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas jejaknya dan bergerak lebih dari sekedar menerapkan layanan IT baru. Dengan merangkul teknologi digital baru ini, yang ketiga yaitu tentang digital workplace adalah digital hub yang inovatif dan fokus bisnis yang bukan lagi komponen infrastruktur teknis. Kedatangan beberapa model operasi berbasis cloud memungkinkan organisasi untuk meningkatkan metode yang mengganggu untuk memberikan layanan, untuk mengatasi persyaratan bisnis baru yang terkait dengan mobilitas, kolaborasi, atau perawatan mandiri sambil memastikan kinerja dan efisiensi biaya. CEO harus membangun platform layanan baru yang dapat diakses di rumah dan di cloud. Yang keempat yaitu transformasi dari digital workplace adalah fenomena berkelanjutan. Karena teknologi yang muncul terintegrasi dengan cepat di pasar konsumen, inovasi waktu ke pengguna di tempat kerja menjadi penting bagi bisnis. Beberapa inovasi sudah berjalan seperti Google Glass, iWatch, objek yang terhubung, pen elektronik, pencetakan 3D, pencetakan Wi-Fi, dan layar yang mendukung. Selanjutnya ini ada gambar dari The Digital Workplace Innovation Cycle. Dari emerging service teknologi ada seperti Dropbox, iCloud, quantum computing, 3D printing, analysis, productive support, dan smart object. Sedangkan pada service adoption ada iCloud Space Office, Application Store, Enterprise Social Network, Cycle Operation System, File Sharing, Smart Surface, Video Sharing seperti MyTube, dan Professional Teknis. Sedangkan pada full integration ada Web and Card, Web Conferencing, Collaborative Platform, Professional Smartphone, Email Share Agenda, ada Windows. Yang keempat yaitu Capgemini Consulting Digital Workplace Transformation Framework. Penilaian kematangan tempat kerja digital. Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur hasil kinerja yaitu ada yang pertama strategi dan kepemilikan, yang kedua yaitu perangkat dan mobilitas, yang ketiga aplikasi layanan cloud, yang keempat keamanan data dan sistem, yang kelima layanan kolaboratif, dan yang keenam perawatan pengguna. Transformasi pengalaman pengguna akhir ketika berpikir tentang digital workplace. CEO harus menyelesaikan persamaan kompleks yang dihasilkan dari kepuasan pengguna, intensitas inovasi, efektivitas biaya. Untuk mengatasi masalah ini, semua pengalaman pengguna akhir harus dinilai ulang dan semua layanan disesuaikan. Capgemini Consulting membantu perusahaan untuk sepenuhnya memikirkan kembali layanan tempat kerja mereka seperti teknologi, kolaborasi global, mobilitas. Untuk mencapai proses dan bebas kesalahan, meningkatkan teknik manajemen proses bisnis. Pada figur yang kelima yaitu tentang digital workplace strategis positioning model. Yang pertama ada user satisfaction, cost management, dan innovation integrity. Selanjutnya yaitu arsitek perusahaan digital workplace. Capgemini Consulting bekerja sama dengan jaringan ahli kami di seluruh grup Capgemini menyediakan layanan yang berkaitan dengan desain, optimalisasi arsitektur perusahaan yang menggabungkan teknologi digital seperti mobilitas, keamanan, layanan cloud, solusi kolaboratif, dan
meja layanan cerdas untuk membangun lapisan interaksi lincah sambil menjaga fondasi warisan untuk proses transaksional. Jadi di sampingnya yaitu ada gambar global architecture of the digital workplace. So thank you for watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next. Bye bye.